Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seraya marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, dalam waktu kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai hakikat ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa artinya patuh. Patuh yang disertai dengan cinta yang melahirkan sebuah ketulusan. Banyak pengertian ibadah. Ibadah yaitu segala perbuatan yang Allah sukai dan Allah cintai, itu termasuk ke dalam ibadah. Adapun ibadah secara istilah yaitu ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya dan menjauhi segala larangannya, melakukan segala perintahnya. Dalam melakukan segala perintahnya harus dibarengi dengan hati yang ikhlas, semata-mata hanya karena Allah. Maka dari itu kita harus mengetahui apa itu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul untuk diamalkan olehnya dan untuk umatnya. Ibadah mahdhah pula mempunyai syarat dan ketentuan atau rukun yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah tersebut tidak sah. Seperti halnya sholat. Sholat ada 5 waktu. Sholat juga diwajibkan untuk setiap kaum muslimin dan muslimat. Sebelum sholat, kita diperintahkan berwudu terlebih dahulu. Dan dalam wudu, kita tentunya harus melakukan rukun-rukun wudu. Di antaranya adalah niat. Nah, jika niat tersebut tidak dilakukan, maka wudu tidak akan sah dan sholat pun juga ikut tidak sah. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, bahwasanya ibadah mahdhah adalah ibadah yang memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Jika rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka ibadah tersebut tidak akan sah. Contoh selanjutnya yaitu dalam bulan suci Ramadan, ketika seorang muslimah berpuasa, terus dia mengalami haid, maka puasa tersebut harus dibatalkan, karena haram hukumnya seorang wanita yang sedang haid melakukan puasa. Itu juga termasuk ibadah mahdhah. Baik, selanjutnya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah perbuatan atau ibadah yang boleh dilakukan walaupun tidak ada dalil.
seperti halnya bersedekah, berinfak, membantu orang tua, belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi daripada ibadah. Manusia sebelum lahir ke bumi ini telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia akan selalu beribadah dan selalu taat. Akan tetapi setelah lahir ke bumi, mereka lupa akan tujuan hidupnya untuk beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Selanjutnya, hikmah daripada ibadah. Tidak semata-mata Allah memerintahkan kepada umatnya atau kepada hambanya untuk beribadah, melainkan pula banyak hikmah-hikmah yang dapat diambil dalam ibadah tersebut. Misalkan dari sholat. Sholat mengajarkan kita untuk selalu konsisten, menghargai waktu, di mana jika datangnya waktu sholat, kita dianjurkan sholat tepat waktu. Walaupun dalam keadaan sibuk apapun, haruslah kita mengutamakan sholat. Selanjutnya, dalam ibadah haji, pakaiannya sama semua. Tidak boleh ada yang menggunakan jahitan. Itu menandakan bahwasanya kita di hadapan Allah sama, tidak ada perbedaan, kecuali amal ibadah kita yang membedakan. Dan banyak lagi hikmah-hikmah ibadah. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau banyak sekali kesalahan. Karena saya dalam tahap belajar. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.